Mentari pagi perlahan muncul dari balik bukit di belakang kampung Mantigola, salah satu perkampungan suku Bajo di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Cahayanya menerpa atap-atap rumah yang berjajar rapi, bertonggak kayu di atas air laut. Diperkokoh pula dengan timbunan karang berbentuk persegi yang berfungsi sebagai halamannya. Petak-petak halaman dari karang ini menggambarkan perubahan gaya hidup suku laut ini. Dari yang sepenuhnya berperahu menjadi menetap sementara dan sekarang menetap permanen, meski tetap saja berumah di atas laut. Walau mulai hidup menetap, tapi masyarakat Bajo Wakatobi memiliki kebiasaan yang unik. Pada saat musim tenang sekitar bulan September-Oktober, mereka akan meninggalkan kampungnya untuk mencari ikan selama sebulan penuh di Karang Kaledupa, gugusan karang yang luas yang terletak di sebelah barat Kepulauan Wakatobi. Selama musim tenang ini, mereka menginap di perahu atau di gubuk-gubuk yang dibangun di tengah laut. Pagi ini saya akan pergi bersama keluarga Bajo di Mantigola ini. Kita mau pergi namanya Napore, nama Mia Kasapa, yang berarti mencari ikan di karang besar sekali. Sekarang saya akan bantu-bantu keluarga ini untuk mengangkat-ngangkat barangnya ke kapal. Tidak, Ibu. Berbagai perlengkapan untuk menginap di karang nanti turut dibawa. Peralatan menangkap ikan, bahan makanan, air tawar, peralatan memasak, garam untuk mengasinkan ikan, juga beberapa ikat kayu sebagai bahan bakar untuk memasak. Bukan hanya kaum lelaki dewasa yang melakukan kegiatan berkarang, tapi istri dan anak juga dibawa serta untuk membantu. Maklum, inilah musim yang dinanti-nantikan setiap tahunnya. Bagi kaum Bajo Wakatobi, berkarang merupakan saat yang tepat untuk mencari rejeki sebanyak-banyaknya. Jadi selain banyaknya tenaga yang membantu, eksodus seluruh keluarga ke karang ini juga dimaksudkan untuk menghemat bahan bakar mereka. Bila harus pulang pergi kampung dan Karang Kaledupa, tentu besar pula biaya yang dikeluarkan untuk bahan bakar perahu. Dari kampung Mantigola, Karang Kaledupa ditempuh sekitar 3 jam dengan perahu bermotor kecil seperti ini. Selama itu pula kami terombang-ambing di tengah lautan di bawah teriknya sinar matahari. Dalam perjalanan kami menjumpai masyarakat suku Bajo lainnya yang sedang menuju Karang Kaledupa. Ada yang menggunakan kapal bermotor, ada juga yang hanya menggunakan perahu layar. Semuanya mau mengadu nasib di Karang Kaledupa. Gubuk yang kami tuju kini di depan mata. Bangunan yang disangga batang-batang kayu bulat ini kokoh berdiri di atas karang. Di gubuk seperti inilah keluarga suku Bajo tinggal selama sebulan untuk mencari ikan. Akhirnya saya sampai juga di Buli Ibantana ini setelah 1,5 jam mengarungi lautan. Dan saya sekarang udah di bagannya Bapak bilang ini. Yuk kita lihat yuk. Nih bagannya Bapak bilang. Jadi hari ini saya akan menginap di sini sambil mengikuti aktivitas Bapak bilang. Mungkin kita ntar akan menjaring ikan dan memancing ya Bu ya. Iya, dan kita memancing. Sekarang saya istirahat dulu ya, duduk-duduk sebentar. Sampai. Yeah. Mancing kita, cari ikan.
Setelah beristirahat sejenak, kami bersiap berangkat mencari ikan. Saya ikut bersama bapak, sedangkan ibu memilih untuk tinggal menjaga si kecil yang sedari tadi menangis terus. Kegiatan orang kampung Bajo Mantigola di Buli Bintana ini atau karang besar yang ada di Kalidupa ini adalah menjaring ikan dan menyuluh, yaitu kegiatan di malam hari seperti mencari teripang, mencari ikan, tapi dilakukan pada malam hari. Nah, karena ibu atau istri dari Bapak Bilang itu tidak bisa berbahasa Indonesia, daripada saya bengong di sini, jadi siang ini saya akan ikut dengan Bapak Bilang untuk mencari ikan. Yuk kita menjaring ikan. Let's go. Lokasi mencari ikan tak jauh dari gubuk, hanya di sekitar batas karang dan laut yang agak dalam atau disebut tubir. Karenanya kami cukup menggunakan sampan kecil. Jaring kecil yang digunakan ini adalah jenis jaring insang atau gillnet. Kalau jaringnya lebar dan panjang, biasanya penggunaannya cukup dibentang saja dan menunggu ikan yang lewat. Tapi dengan ukuran seperti ini, saya juga ingin melihat bagaimana pengoperasiannya. Namun sistem penangkapan nelayan-nelayan suku Bajo umumnya adalah penangkapan aktif, berburu, mengejar, atau menangkap. Jarang sekali ada yang bersifat menunggu atau juga melakukan budidaya, kecuali hanya sebagai pekerjaan sambilan. Setelah jaring terbentang sempurna, seorang nelayan kemudian berenang dari kejauhan menuju jaring dengan membuat gerakan-gerakan agar air berkecipak. Dari tadi memperhatikan, sekarang saya mulai mengerti bahwa tujuannya adalah mengusir ikan ke arah jala yang terbentang. Dengan membuat keributan seperti ini, diharapkan banyak ikan yang panik dan tersangkut jaring. Sekarang kita tadi udah lepas jaringnya dan sekarang saya akan membantu Bapak itu untuk mengusir ikan agar bisa masuk ke dalam jaring itu. Saya turun dulu ya, Pak.